Halo, Assalamualaikum. Salam sehat teman-teman. Mudah-mudahan masih tetap semangat di situasi pandemi seperti ini dan tetap produktif ya, memproduksi apa saja yang positif. Oke. Baik teman-teman, hari ini saya pengen ngajak ngobrol tentang peluang ya, tentang peluang dan persaingan gitu. Di kantor kita seringkali ada lowongan-lowongan ya yang diperuntukkan untuk kalangan dari dalam. Misalnya di kantor dibuka lowongan untuk menjadi manajer tertentu. Kemudian para wakil manajer atau para officer dipersilahkan untuk untuk berlomba gitu ya. Berlomba atau boleh untuk berusaha dengan syarat-syarat tertentu mengisi lowongan tersebut. Artinya kita ikut bersaing untuk memperebutkan atau melamar ke lowongan tersebut gitu ya. Di beberapa perusahaan tidak selalu kalau ada lowongan itu kemudian kita mencari dari luar. Tidak selalu seperti itu. Bahkan kadang-kadang justru perusahaan memberi kesempatan kepada orang-orang di dalam ya untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan atau lowongan yang dibutuhkan. Nah, saya melihat banyak yang menyangka bahwa ketika lowongan itu ada, misalnya lowongan manajer ya, kemudian diperebutkan oleh para officer atau para wakil manajer gitu ya, itu hanya dimulai ketika lowongan itu terbuka. Jadi banyak yang menyangka bahwa ketika ada lowongan, maka di saat itulah persaingan itu muncul. Padahal sebetulnya persaingan itu muncul ketika Anda pertama kali mulai menjejakkan kaki di kantor tersebut. Pada saat itulah penilaian terhadap Anda itu sudah berjalan. Siapa yang menilai? Siapa saja, semua orang di kantor tersebut akan melihat bagaimana kinerja Anda, bagaimana disiplin Anda, bagaimana attitude Anda, bagaimana cooperation atau sikap kooperatif Anda gitu ya. Dari sejak itulah gitu. Jadi ketika suatu saat nanti ada lowongan tertentu yang dimana Anda juga bisa ikut merebut atau berusaha merebut mungkin lewat presentasi atau lewat apapun, itu sebetulnya sudah dimulai ketika Anda pertama kali menjejakkan kaki di kantor tersebut ya. Jadi itu seperti track record atau rekam jejak ya, sehingga kemudian atasan atau manajemen akan melihat ya, apakah Anda memang merupakan orang yang tepat untuk lowongan tersebut. Ini dilihat dari rekam jejak sejak pertama kali Anda masuk ke dalam kantor tersebut. Ya, segala aspek itu pasti akan dilihat, akan dinilai gitu. Jadi seperti multi appraisal gitu ya, penilaian yang dalam berbagai hal gitu. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Pernah dalam pengalaman saya itu ada seorang bekas murid saya, bekas murid speaking itu suatu saat menelpon saya untuk dipandu karena beliau harus melakukan presentasi guna merebut sebuah jabatan. Jadi mungkin waktu itu beliau adalah mungkin staff senior atau wakil manajer, kemudian ada satu lowongan untuk menjadi general manager accounting. Beliau harus menyiapkan sebuah presentasi. Nah, karena saya melihat bahwa general manager ini pasti punya banyak anak buah ya, punya big team gitu ya. Jadi dalam presentasi itu saya arahkan untuk juga mencakup hal-hal yang menyangkut bagaimana untuk memanage timnya gitu. Jadi saya mengarahkan untuk supaya bisa punya wawasan untuk melihat situasi sekarang itu seperti apa, kelemahannya di mana, kemudian bagaimana mengatasi kelemahan tersebut, dan juga bagaimana rencana-rencana beliau ya, dalam presentasi itu untuk meningkatkan kinerja yang bisa dilakukan oleh
seorang general manager bersama big team-nya. Gitu. Dan alhamdulillah beliau yang terpilih, dan besoknya saya dapat satu kotak besar kue-kue yang enak sekali gitu ya. Nah jadi kalau saya melihat bahwa 30% kenapa beliau diterima atau masuk itu karena presentasi, tapi yang lebih banyak lagi adalah yang 70% itu adalah rekam jejak beliau gitu. Rekam jejak beliau semenjak beliau bekerja di situ ya. Jadi memang sudah bagus, kemudian presentasinya juga mungkin dianggap oke, sehingga beliau yang terpilih. Jadi sekali lagi saya hanya ingin memberi memberi sebuah wawasan gitu, bahwa persaingan dalam sebuah kantor itu bukan pada saat ada sebuah lowongan di dalam yang diperebutkan, tetapi sejak kita menjejakkan diri ke dalam kantor tersebut, itu persaingan atau penilaian itu sudah dimulai, yang akan termaktub dalam sebuah rekam jejak kita di dalam kantor tersebut. Begitu aja obrolan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita akan bisa terus meningkatkan diri dalam peran kita sebagai apapun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.